Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kantong Ilmu. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 9, yaitu mengenai bilangan berpangkat. Apa saja yang akan kita pelajari? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan, hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan akar, dan juga notasi ilmiah atau bilangan baku. Nah, tentunya kita sudah mengenal arti dari bilangan berpangkat. Betul, bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama, di mana pangkat atau eksponennya menunjukkan banyaknya bilangan yang dikalikan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikalikan A dikalikan A dikalikan A dan seterusnya sejumlah N. Seperti contoh 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 artinya jumlah 4 ada sebanyak 3 yang dikalikan. Sehingga 4 dikalikan 4 dikalikan 4 maka hasilnya 64. Dan berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam perpangkatan adalah ketika bilangan negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya akan positif. Berikutnya ketika bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Oke, kenapa bilangan negatif dipangkatkan genap positif? Karena negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Kemudian bilangan negatif dipangkatkan ganjil hasilnya negatif karena negatif kali negatif positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Itu yang perlu diperhatikan. Baik, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat yang perlu kita ketahui dan pahami. Yang pertama adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Aturannya seperti ini ya. Saya kasih contoh. Misalkan 3 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 3, hasilnya berapa? Tentunya tidak boleh langsung ditambahkan 3 ditambah 3, 2 ditambah 3. Tentunya itu tidak benar. Nah, caranya adalah kita hitung satu persatu dulu. 3 pangkat 2 berapa? 9. Kemudian 3 pangkat 3, 27. Baru dijumlahkan. Jadi 9 ditambah 27 adalah 36. Oke. Nah, berikutnya sifat bilangan berpangkat kedua adalah bentuk perkalian. Ketika bilangan berpangkat dikalikan dengan syarat koefisiennya yang sama, ya. Koefisien itu yang A-nya yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contoh 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2, maka hasilnya akan 2 pangkat 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 adalah 5, jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Seperti itu. Berikutnya, bentuk pembagian bilangan berpangkat. Ketika bilangan berpangkat dibagi dengan koefisien yang sama ya syaratnya, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Seperti contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikurangi 2, maka 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Seperti ini. Mudah bukan? Oke, kalau kita mengerti pasti mudah. Sifat keempat selanjutnya. Ketika bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka aturannya akan seperti ini.
Ketika bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya adalah dikalikan. Seperti contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya 2 pangkat 3 dikalikan 2, maka 2 pangkat 6. Seperti itu. 2 pangkat 6 berapa? 64. Ya. Nah, berikutnya bentuk bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Itu menjadi pecahan ya. Contoh, 2 pangkat negatif 1. Maka akan seperti ini. 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. Seperti ini ya. Tuh. Sifat bilangan berpangkat selanjutnya ya. Bilangan pangkat 0 nih. Ketika pangkatnya 0 ya, apapun itu angkanya kecuali 0, maka hasilnya akan 1. Kecuali untuk 0 pangkat 0 itu hasilnya 0 per 0 atau tidak terdefinisikan, atau di kalkulator itu error ya. Seperti itu. Oke, paham? Oke, kita selanjutnya. Nah, contoh soal. Tentukan hasil dari soal-soal berikut. 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, karena ini penjumlahan, maka tidak boleh langsung dijumlahkan, tapi harus dikerjakan satu persatu dulu. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat negatif 3, berarti artinya 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 9 ditambah 1 per 8 ya. Jadi disamakan penyebutnya 8 72 73 per 8 seperti itu. Kemudian yang nomor 2, negatif 2 per 3 dipangkatkan 3. Nah, ini bentuk pecahan yang dipangkatkan, maka hasilnya akan seperti ini. Negatif 2 per 3 dikalikan negatif 2 per 3 dikalikan negatif 2 per 3 ya. Nah, karena ini pangkatnya ganjil, maka hasilnya akan negatif. Sekarang 2 kali 2 kali 2 berarti 8. 8 per 3 3 kali 3 kali 3 berarti 27. Selanjutnya nomor 3, 4 pangkat negatif 6 dikali 4 pangkat 9 dibagi 4 pangkat negatif 2. Nah, ini mudah sekali ya. Ingat, tadi untuk aturan perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Berarti negatif 6 ditambah 9. Kemudian untuk pembagian, maka pangkatnya dikurangi negatif 2. Maka hasilnya 4 ya. Negatif 6 ditambah 9 berarti 3. 3 dikurangi negatif 2 berarti 5. Boleh seperti ini saja. Nah, berikutnya yang keempat, 2 pangkat 4x min 5 dikalikan dengan 2 pangkat 4 min 3x. Berapakah hasilnya? Nah, hasilnya adalah berarti 2. Ini kan bentuk perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. 4x min 5 ditambah dengan 4 min 3x ya. Maka hasilnya 2 pangkat 4x dengan 4x, berarti 4x dikurangi 3x adalah x, min 5 ditambah 4 berarti min 1. Maka hasilnya seperti ini, 2 pangkat x min 1. 2 pangkat x min 1. Satu lagi, 2a kuadrat kali b pangkat 3 kemudian dipangkatkan negatif 6. Nah, ini satu persatu ya.
2 pangkat negatif 6 berapa? Ya. Berarti 2 pangkat negatif 6 dikalikan dengan A, 2 kali negatif 6, B-nya 3 kali negatif 6. Itu ya. Nah, maka akan menjadi ini kita buat ke dalam bentuk pecahan, berarti 1/2 pangkat 6 dikalikan A pangkat 12 atau 1/A12 dikalikan 1/B pangkat 16. Hasilnya akan seperti itu. Nah, sekarang tadi kan kita sudah belajar mengenai operasi bilangan berpangkat untuk bilangan bulat. Nah, sekarang operasi bilangan berpangkat untuk bilangan pecahan. Aturannya sama seperti tadi, yang membedakan adalah pangkatnya saja. Di sini pangkatnya adalah pangkat pecahan, tapi aturannya tetap sama. Coba kita lihat. Untuk aturan penjumlahan dan pengurangan ya, tidak ada perubahan, dia harus dikerjakan satu persatu dulu. Oke. Untuk aturan perkalian, ketika dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Untuk pembagian maka pangkatnya dikurangi. Untuk perpangkatan berarti pangkatnya dikalikan. Untuk perpangkatan pecahan ya, maka pangkatnya itu dikalikan dengan pecahannya. Dan satu lagi, untuk perpangkatan pecahan negatif berarti diubah menjadi 1/, atau ke dalam bentuk pecahan seperti ini. Sama. Nah, untuk sembarang bilangan A dengan A tidak 0 ya, ini hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar. Aturannya akan seperti ini ya. A pangkat M per N itu artinya akar N A pangkat M ya. Tuh. Nah, selain itu di sini dituliskan A pangkat setengah itu artinya akar A. A pangkat setengah itu artinya akar A. Jadi kalau misalkan ada penulisan 16 pangkat setengah, artinya apa? Artinya akar 16. Akar 16 berapa? 4. Seperti itu. Oke. Contoh soal. Di sini ada 5 soal. Oke, kita kerjakan. Untuk soal yang pertama, penjumlahan bilangan akar. Nah, untuk penjumlahan bilangan akar harus dikerjakan satu persatu dulu. 4 pangkat setengah. Nah, 4 pangkat setengah itu artinya apa? Berarti akar 4 ya. Akar 4 itu 2. Kemudian 4 pangkat 8/4. 8/4 itu 2 ya. 4 pangkat 2 berarti 16. Jadinya berapa? 18. Ya. Yang nomor 2. 4 pangkat setengah dikalikan 4 pangkat 8/4. Ini bentuk perkalian, maka pangkatnya boleh langsung dikalikan ya. Jadi 4 pangkat setengah ditambahkan 8/4 ya. Oke, kita samakan penyebutnya jadi 4. 4 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi 2 ditambah 8. Jadi hasilnya adalah 4 10/2. Itu ya. 4 pangkat 10/2. Yang nomor 3, 5 pangkat 5/2 dibagi 5 pangkat 3/4. Nah, ini bentuk pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Jadi 5 pangkat 5/2 dikurangi 3/4 ya. Kita samakan penyebutnya, berarti jadi 4 dibagi 2, 2 dikalikan 5 10,
10 dikurangi 3 berarti 5 pangkat 7 per 4. Itu ya. Selanjutnya nomor 4. 3 pangkat 3 per 2 dipangkatkan 4 per 3. Nah, ini bentuk pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. 3 pangkat 3 per 2 dikalikan 4 per 3. Maka hasilnya akan 3 kali 4 12. 2 kali 3 6. Jadi 12 dibagi 6 2. Dan satu lagi 4 pangkat negatif 3 per 2. Nah, ini diubah menjadi 1 per ya. 1 per 4 pangkat 3 per 2. Nah, seperti itu. Oke, mudah bukan? Ya, tentu saja mudah ya. Nah, selanjutnya notasi ilmiah atau bilangan baku. Yang dimaksud dengan notasi ilmiah atau bilangan baku itu adalah bentuk yang digunakan untuk mempermudah cara membaca bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Contohnya ukuran yang sangat besar seperti ukuran planet. Itu kan tidak mungkin kita tuliskan cara bilangan biasa. Karena ukurannya besar berarti angkanya besar ya. Kemudian jarak antar planet itu kan jauh, berarti angkanya besar. Nah, begitu juga dengan angka yang sangat kecil seperti ukuran molekul, partikel, proton, elektron itu sangat kecil. Nah, oleh karena itu digunakan notasi ilmiah untuk memudahkan dalam membaca angka ya, angkanya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Untuk bilangan yang sangat besar, maka penulisannya akan seperti ini ya. A dikalikan 10 pangkat N, ingat ya. A dikalikan 10 pangkat N. Nah, ini bertanda positif N-nya karena dia bernilai besar. Oke, seperti contoh misalkan jarak bumi ke matahari misalkan 3.800.000, misalkan 3.600.000 ya. 3.600.000 kilometer. Nah, ini kita buat dalam bentuk bilangan baku atau notasi ilmiah akan menjadi seperti ini, kita singkat. 3,6 dikalikan dengan 10. Nah, nolnya ada berapa? Kita hitung. Di sini ada 5, kemudian geser ke sini 1 ya. Berarti 6. Oke. 3,6 kali 10 pangkat 6 kilometer. Gitu. Caranya seperti itu ya. Untuk membuatkan besaran menjadi notasi ilmiah seperti ini ya. Jadi angka 0 di belakangnya itu kita geser ke depan. Sebanyak jumlah angka nolnya berapa. Oke, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 3,6 kali 10 pangkat 6 km. Kemudian untuk notasi ilmiah untuk bilangan kecil, contoh 0,000035 ya. Kita buatkan ya menjadi, nah patokannya adalah 3, ya, 3,5 dikalikan ini pindah 1, 2, 3, 4, 5 berarti 10 pangkat. Nah, karena dia ke kiri ya, dari kiri maka negatif. Negatif 1, 2, 3, 4, 5, negatif 5. Seperti itu. Oke, itulah penjelasan materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.